Halo Sobat Industri, kita berjumpa di Bisik, Bincang Vokasi Asik, tentunya bersama saya Pauline Miranti, dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Made Tangkas berikut ini. Beliau selaku Presiden Institut Otomotif Indonesia. Mari langsung saja kita ajak untuk berbincang-bincang. Baik Pak, halo Pak. Halo. Ya. Kabarnya baik ya Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Luar biasa nih Pak ya. Ya. Segar sekali hari ini kelihatannya Pak. Ya. Harus segar ya Pak. Harus segar. Baik, Pak Made, terkait tentang SDM. Sumber daya manusia seperti apa sih yang dibutuhkan di sektor otomotif, terutama di era 4.0 saat ini, Pak? Terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang luar biasa. Kalau kita lihat perkembangan sampai sekarang ini di era industri 4.0 dan juga dalam situasi pandemi COVID ya, hampir setahunan ini, memang ada suatu perubahan yang sangat signifikan dalam melihat bagaimana pengembangan sumber daya industri secara umum maupun juga industri otomotif khususnya. Sejalan dengan pengembangan yang sudah dijalankan oleh Kemenperin melalui BPSDMI dan juga dari Presiden Jokowi ya, dalam hal ini juga mengembangkan sumber daya manusia yang unggul itu, memang ada 4 hal yang sangat penting dan perlu kita tekankan di dalam pengembangan industri otomotif ini. Yang pertama adalah perlunya mempunyai sumber daya manusia yang unggul dalam bidang kecerdasannya gitu ya. Jadi kecerdasan dalam menangkap perubahan-perubahan, apakah itu kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual. Nah, ini penting sekali. Sehingga ini akan menumbuhkan bagaimana dinamika di dalam industri otomotif ini bisa kita ikuti. Terlebih sekarang perkembangannya sudah melesat cepat sekali ya. Dari kendaraan ICE, internal combustion engine, kemudian berubah menjadi kendaraan dengan berbasis biofuel atau gas, dan juga hybrid, plug-in hybrid electric vehicle, sampai dengan nanti baterai electric vehicle. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang unggul dalam bidang industri otomotif ini harus mempunyai kompetensi dan profesionalisme di dalam menjalankan kegiatan otomotif. Nah, kompetensi ini terdiri dari skill ya, ada skill, ada knowledge, kemudian ada attitude, sikap, dan juga experience, pengalamannya. Bagaimana pengalamannya supaya berakumulasi dengan baik gitu. Apakah dari ya, Pak, ya? Iya, apakah dari katakan baru lulus kemudian magang atau mengikuti program Kampus Merdeka sampai nanti bekerja, dan terutama skillnya ini sangat penting sekali adalah dalam hal skill apakah itu hard skill ya, hard skill sesuai dengan teknologinya, kemudian soft skill ya, tentunya soft skill lebih ke nilai-nilai gitu ya. Kemudian ada juga digital skill. Digital skill ini sangat penting sekali. Dan juga yang tidak kalah pentingnya nanti juga kita kembangkan adalah business skill. Jadi punya entrepreneurship tadi. Nah, yang ketiga, kita ingin mempunyai tenaga kerja yang mempunyai passion atau motivation ya. Motivasi yang tinggi untuk melakukan perubahan-perubahan dan berinovasi dalam menggerakkan industri otomotif ke depan. Dan yang keempat, yang paling penting adalah mempunyai kepribadian atau akhlak atau karakter gitu ya. Sehingga benar-benar kita bisa menyiapkan pertumbuhan industri otomotif ini ke depan sehingga 2025 atau 2030 kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya kira ini yang paling penting. Jadi 4 poin itu adalah all package semua ya Pak ya? All Luar biasa Pak. Betul. Kemudian saya penasaran nih, apa saja sih kerjasama yang bisa diwujudkan dengan unit-unit pendidikan dari Kementerian Perindustrian Pak? Dalam hal ini saya sebagai 31 tahun sebagai praktisi industri, khususnya industri otomotif juga ya, sudah banyak kita kerjasamakan dengan pemerintah dalam hal ini melalui Kemenperin BPSDMI. Tentunya banyak punya program dalam pengembangan sumber daya manusia industri, apakah itu dalam tadi kita lihat ada pelatihannya, pendidikannya, kemudian juga ada sertifikasi sampai pemagangan dan penempatan. Dan kelihatan belakangan ini yang kita kembangkan hampir 4 tahun belakangan ini adalah dengan bekerjasama dengan Politeknik STMI, di mana Politeknik STMI ini kita harapkan nanti menjadi pusat epicentrum pengembangan untuk SDM industri otomotif. Sehingga nanti dari pengembangan epicentrum ini
kita kerjasamakan dengan ada namanya Institut Otomotif Indonesia sebagai think tank. Bagaimana kaitannya nanti dengan program di Kemenperin dengan dirjen terkait. Dan dalam hal ini kita memang sudah melakukan bekerjasama. Dan juga tentunya tadi juga kita dengarkan bagaimana menggunakan berbagai fasilitas teknologi ke depan ya, seperti ada PD 4.0, kemudian ada Industri 4.0 itu, termasuk juga mini plan, termasuk juga kerjasama dengan jaringan pendidikan vokasi yang ada. Nah ini yang sangat penting sekali, kita akan juga mempraktekkan dengan berbagai asosiasi industri otomotif, termasuk juga nanti IKM, UKM, dan juga termasuk yang tidak kalah pentingnya, juga kita membangun konsep multi-helix. Jadi ada akademisinya, bekerjasama dengan bisnis atau industri, dengan government, kemudian community, asosiasi, dan juga nanti bekerjasama dengan financial institution, termasuk juga dengan media. Nah, ini yang kita kembangkan, supaya bisa nanti bekerjasama mewujudkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia industri yang lebih fokus dan memberi manfaat nyata kepada pembangunan Indonesia. Jadi kalau bisa di-highlight pengembangan saat ini seperti apa, Pak? Ya, kita sudah mencoba juga melakukan beberapa hal, terutama membuat kerjasama dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan juga beberapa pelatihan-pelatihan. Apakah itu nanti terkait dengan ada namanya Lean Manufacturing, kemudian Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Otomotif Indonesia gitu ya. Dan juga ini kita jalankan bersama, termasuk juga nanti aplikasi pada mini plan ya, ada Teaching Factory, tempat uji kompetensi gitu ya. Ini yang juga kerjasama dengan asesor dengan beberapa perusahaan otomotif yang ada di Indonesia ya, beberapa ATPM, kemudian supplier tier 1, tier 1, tier 2 kita ajak bersama, dan juga termasuk khususnya di sini kita juga kerjasama IOI dengan Politeknik STMI dan BPSDMI dipayungi dengan PIKO gitu ya. Nanti PIKO dengan kita juga punya komunitas IKM UKM, ada APEK, ada KOPIK, ada IKAPEKSI dan seterusnya. Nah itu yang kita kembangkan secara nyata. Baik Pak, sekarang kalau kita bicara tentang fasilitas apa saja yang dibutuhkan agar industri terus bersemangat nih untuk mendukung perkembangan vokasi, Pak? Memang kalau kita lihat fasilitas infrastruktur dalam pembangunan ekosistem gitu ya, ekosistem industri secara terpadu, fasilitas infrastruktur ini sangat penting sekali. Apakah itu hard infrastructure maupun juga soft infrastructure. Dan juga fasilitas yang lain tentunya terkait dengan industri 4.0. Bagaimana perangkat atau peralatan industri 4.0 itu harus bisa kita aplikasikan di dalam mini plant tadi atau teaching factory tadi. Dan juga tentunya dengan perkembangan kondisi tatanan era baru ini, tatanan kehidupan baru ini, tentunya dengan protokol kesehatan kita mempunyai fasilitas online, offline gitu ya. Semi online, offline ini harus kita kembangkan juga secara terpadu, sehingga tetap nanti kita akan membangun jaringan tadi ya, jaringan pendidikan vokasi industri secara umum maupun juga industri otomotif ini bisa terpadu bersama dengan BPSDMI dan juga nanti dengan Politeknik STMI bisa kita kembangkan menggunakan fasilitas yang ada di sini, dan ini menjadi sebuah wujudan nyata untuk bekerja sama membangun multi helix itu. Saya kira ini yang kita butuhkan sekarang. Ya, menarik sekali Pak. Nah, kalau dilihat dari sisi kacamata sebagai pelaku industri nih Pak, SDM dari Indonesia cukup kompetenkah untuk bersaing dengan SDM daripada negara-negara maju, Pak? Saya kebetulan pengalaman hampir 2,5 tahun, 3 tahun ya berada di luar negeri, waktu itu di salah satu perusahaan otomotif global membawahi 13 negara. Jadi kalau dilihat secara sumber daya manusia kita sebenarnya lebih pintar, lebih cerdas ya, lebih kreatif, inovatif itu untuk mengeluarkan ide-ide di dalam pengembangan industri otomotif. Sehingga dalam posisi yang lebih luas, ya ini harus didukung oleh regulasi dan juga harus didukung kemudian dengan tadi fasilitas infrastruktur itu. Ya. Karena seperti di ASEAN ini, itu ada namanya one tooling, one testing. Jadi fasilitas pengetesan, uji coba terhadap komponen maupun sistem vehicle itu harus diadakan di Indonesia gitu ya. Nah ini yang tentunya
nanti terkait dengan standarisasi SDM kita juga harus bisa masuk ke sana, dan pada akhirnya kita bisa menjadi the best di ASEAN maupun juga di regional gitu ya. Kalau untuk kita ambil sebagai cerminan, berarti tantangan apa ya Pak yang dihadapi oleh SDM kita sudah kompeten di era untuk menghadapi 4.0 ini Pak? Tantangannya ini yang memang kemudian kita harus lihat kembali lagi kepada kemampuan teknologi tadi, kemudian juga kepada bagaimana kesiapan infrastruktur kita ya kepada teknologi itu. Dan ini tantangan ini sangat sangat besar kepada SDM kita juga, termasuk dalam bagaimana mengadjust gitu ya budaya kita sehingga menjadi lebih terstandarisasi dan juga disiplin dalam menjalankan itu. Nah, ini tantangan kita untuk nanti benar-benar bisa mewujudkan kemampuan teknologi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Baik, luar biasa Pak. Sebagai penutup nih, konklusi serta mungkin motivasi bagi pemirsa menyaksikan Pak. Jadi memang kita gerakannya adalah bagaimana menyongsong tahun depan dan juga tahun-tahun berikutnya dengan refleksi yang kita buat terakhir di akhir tahun 2020 ini adalah kita melihat tetap berfokus kepada pengembangan industri Indonesia. Kemudian bagaimana menjadikan sumber daya manusia industri Indonesia itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan menguasai teknologi, dengan menguasai kemampuan inovasi, dan juga bagaimana bisa dengan inovasinya membuat produk-produk dan juga membuat sistem, platform, jasa, dan lainnya berbasis made in Indonesia. Jadi berbasis produk atau jasa hasil karya anak bangsa Indonesia. Saya kira itu, ya selamat untuk kita semua. Sukses ya menuju 2021. Semangat terus ya. Baik, terima kasih Bapak Made atas waktunya.